Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan meskipun masih dalam sarana virtual online ya. Mudah-mudahan sekali lagi suatu saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bisa ketemu secara langsung ya. Jangankan saya yang sekarang di Bandung, barangkali yang di Yayasan Bina Insani pun hari ini tidak berkumpul di suatu tempat ya, dari rumah masing-masing atau mungkin juga ada yang dari luar kota dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan fasilitas Zoom ini ataupun sarana lain, ini salah satu kemudahan yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi wasilahnya ini memang teknologi manusia ya, teknologi manusia. Kemudian salawat serta salam, mari kita senantiasa perbanyak untuk baginda junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Bina Insani, kemudian Bapak Ustadz siapa tadi MC itu? Pak Ustadz Mustarom ya, jazakumullah khairan yang sudah memandu di pagi hari ini. Juga rekan-rekan guru, rekan-rekan staf administrasi bagian struktural di Yayasan Bina Insani ya, ada Mas Imam barangkali ya yang dulu pernah menyapa, ada siapa yang lain lah ya, insya Allah. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi, barangkali ini saya juga lupa udah pertemuan keberapa kali, mungkin ketiga atau keempat lah ya, keempat mungkin ya. Dan insya Allah kajian kita untuk pagi hari ini kajian yang cukup penting ya, mudah-mudahan menarik dan cara saya juga menyampaikan menarik. Dan insya Allah kajian Al-Quran, apalagi yang akan kita kaji adalah Al-Quran, terkait mukjizat Al-Quran ya, insya Allah ini kajian yang sangat mulia, yang sangat penting, yang insya Allah dihadiri oleh para malaikat. Seperti biasa, insya Allah saya akan menyampaikan satu materi, dan materinya sudah saya susun. Kebetulan materi ini adalah salah satu bagian dari buku yang pernah saya susun. Lama sebenarnya, ini termasuk buku yang paling awal, buku nomor 2 lah yang saya susun, yaitu Bahagianya Menjadi Sahabat Al-Quran. Dulu buku ini terbit di Jakarta, tapi saya sendiri posisi waktu itu masih di Kuala Lumpur ya. Mungkin salah satu dari staf di Yayasan Bina Insani, Ibu Wati ya, itu memang juga dulu pernah ketemu di Kuala Lumpur. Jadi ini salah satu bagian dari tulisan di dalam buku Bahagianya Menjadi Sahabat Al-Quran. Namun sebelum ke buku yang saya, atau langsung aja ya. Nah ini dia, ini kalau tidak salah
Ya, tema nomor 2 ya. Ini filenya masih asli, file di dalam komputer saya masih asli. Yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan mukjizat ya, terkait dengan mukjizat Al-Qur'an. Sebelum ke file ini ada satu bagian yang mungkin saya share juga. Ya. Jadi yang pertama kita sedikit mengenal apa itu mukjizat ya. Rekan-rekan dan guru-guru sekalian, kita mengenal apa itu namanya mukjizat. Kita sering mendengar ya para nabi, para rasul itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Apa itu mukjizat ya? Mukjizat itu secara bahasa berasal dari kata ajaza ya'jizu ya. Ajaza ya'jizu i'jaz ya, berasal dari kata al-ajz ya. Berasal dari kata al-ajz ya, ini dalam bahasa Arabnya. Al-ajz atau ad-dha'af ya. Al-ajz itu artinya lemah ya. Lemah, tidak mampu. Dalam bahasa Arab kalau seseorang sudah tua disebut ajuz ya. Rajulun ajuz atau imra'atun ajuz, ajuzah ya. Artinya laki-laki yang sudah sepuh, laki-laki yang sudah tua, perempuan yang sudah tua, sudah lemah. Nah, secara bahasa mukjizat itu apa? Nah, ini yang dikasih tanda kuning ya, yang dikasih warna kuning ya. Menurut para ulama mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah. Amrun khariqun lil adah. Sesuatu perkara yang luar biasa ya, luar biasa, di luar kemampuan ataupun di luar kebiasaan sunatullah ya, di luar hukum alam ya. Sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa ya yang terjadi, kemudian makrunun bit tahaddi, yang diiringi dengan tantangan. Yang diiringi dengan tantangan. Maksudnya begini. Maksudnya kalau seorang nabi, kemudian seorang rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, contohlah misalnya, contoh Nabi Musa. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, salah satunya tongkat yang bisa berubah dengan izin Allah menjadi ular yang besar ataupun membelah lautan. Maka tongkat yang bisa berubah menjadi ular itu atau tongkat yang bisa membelah lautan itu sesuatu yang luar biasa ya, tidak pernah terjadi dalam kehidupan normal manusia ya. Kemudian makrunun bit tahaddi, disertai dengan tantangan ya, disertai dengan tantangan. Makanya kan Nabi Musa itu ketika ditantang oleh Fir'aun dan para tukang sihir ya, Nabi Musa mampu mengalahkan mereka. Artinya berani diadu gitu. Berani diadu dan dipastikan mukjizat ini menang. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an kan kita tahu bahwa tongkat Nabi Musa itu yang ketika dia berubah menjadi ular yang sangat besar namun gesit, dia memakan ular-ular jelmaan dari para tukang sihir. Dan para tukang sihir juga mengetahui, melihat bahwa itu bukan sihir. Ya, tukang sihir ya yang merupakan didikan ataupun istilahnya bawahan Fir'aun itu mengetahui dengan ilmu sihir mereka bahwa tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu bukan sihir. Sihir mereka paham tapi itu bukan sihir. Makrunun bit tahaddi salimun minal mu'aradah. Ya, salimun minal mu'aradah itu maksudnya tidak ada yang mampu mengalahkan. Ya. Jadi kata para ulama, syarat sesuatu disebut mukjizat itu, dan mukjizat itu kan hanya terjadi kepada nabi ya. Mukjizat itu terjadi hanya kepada nabi, kepada rasul, itu disebut mukjizat. Nah,
ada juga sebenarnya sesuatu yang terjadi di kejadian luar biasa, tapi terjadi bukan kepada Nabi, yaitu kepada wali-wali Allah, orang-orang yang soleh. Ya, itu disebut karomah. Ya, karomah. Wali-wali Allah itu diberikan karomah. Karomah ya, seperti misalnya apa karomah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya karomahnya siapa? Maryam ya, Maryam yang di tempat ibadahnya itu Maryam ya selalu tersedia buah-buahan dari segala musim ya. Wajada indaha rizqo ya, Maryam itu karena dia termasuk wali Allah ya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak diketahui dari mana, tapi itu merupakan karomah. Dan juga banyak ya karomah-karomah yang terjadi kepada para sahabat ya. Umar ibnu Khattab ya, suatu saat Umar ibnu Khattab sedang berkhutbah, kemudian tiba-tiba Umar ibnu Khattab itu di sela-sela khutbah mengatakan, wahai pasukan naik ke atas bukit ya, wahai pasukan naik ke atas bukit, padahal Umar sedang berkhutbah di masjid. Nah, ini merupakan karomah bahwa Umar ibnu Khattab diberikan kelebihan oleh Allah pada saat itu untuk dapat melihat pasukan kaum muslimin. Nah, jadi sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada bukan nabi, bukan rasul disebut karomah. Kalau yang terjadi kepada para nabi dan rasul disebut mukjizat. Nah, itu mukjizat ya, mukjizat. Nah, sekarang yang dimaksud dengan mukjizat Al-Qur'an itu apa? Ya, kan yang akan kita kaji sekarang adalah mukjizat Al-Qur'an. Wa i'jazul Qur'ani yuqsadu bihi, ya, mukjizat Al-Qur'an yang dimaksudkan dengan mukjizat Al-Qur'an itu adalah ini yang warna kuning. I'jazul Qur'ani an-nasa ayyatu bimithlihi. Yaitu Al-Quran itu menjadikan manusia lemah, menjadikan manusia tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ya. Dan kita tahu ya Al-Quran itu mukjizat Nabi kita yang paling besar. Semua mukjizat Nabi ya tidak ada ya. Nabi pernah mukjizatnya membelah bulan, Nabi pernah mukjizatnya itu keluar air dari sela-sela jarinya. Nabi pernah mukjizatnya itu makanan yang sedikit, cuma satu cuma satu wadah ya. Makanannya cuma satu periuk, satu periuk itu mampu untuk mengenyangkan 100 pasukan lebih. Dan ketika dibuka makanan itu masih utuh ya. Nabi mampu banyak lagi mukjizat Nabi SAW ya. Tapi semua mukjizat itu sekarang telah hilang ya bersama wafatnya Rasulullah SAW. Tetapi mukjizat Al-Qur'an ini mukjizat yang paling besar dan senantiasa kekal ya hingga akhir zaman. Ya, Nabi kita sudah wafat berapa lama ya 1430 tahun yang lalu kurang lebih. Tetapi Al-Qur'an ini Masya Allah semakin ke sini ya bersama kebangkitan umat semakin terasa ya keagungannya. Jadi mukjizat Al-Qur'an itu salah satunya menurut para ulama kemampuan Al-Qur'an untuk menjadikan manusia itu lemah, tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ya. Itu secara singkat mukjizat Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis mukjizat Al-Qur'an ya. Kita akan mempelajari jenis-jenis mukjizat Al-Qur'an. Ya. Mukjizat Al-Qur'an itu dari sisi apa saja ya? Apa saja yang dimaksud dengan mukjizat Al-Qur'an. Nah, para ulama membagi mukjizat Al-Qur'an itu
kepada empat sisi, empat jenis, empat jenis mukjizat Al-Quran. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, mukjizat Al-Quran itu di sini kata para ulama, yang pertama i'jaz lugawi, i'jaz lugawi, mukjizat dari segi bahasa. Ya, insya Allah nanti saya akan kirim materi ini, mohon minta, atau saya kirim lagi ke Mas Imam, insya Allah nanti materi ini, insya Allah. Jadi mukjizat Al-Quran yang pertama itu dari sisi bahasa, i'jaz lugawi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jadi begini, Ustadz dan ustadzah sekalian, guru-guru, Al-Quran itu turun atau begini, hampir semua mukjizat para rasul, para nabi itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kondisi umatnya. Contoh, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular, dapat membelah lautan, tangan Nabi Musa dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian dikeluarkan menjadi bercahaya, itu sesuai dengan kondisi kaumnya yang pada saat itu sedang gandrung dengan ilmu sihir. Fir'aun itu kan terkenal dengan tentara-tentaranya yang tukang sihir yang banyak. Meskipun Nabi Musa alaihissalam bukan dibekali sihir, tapi itu mukjizat, tetapi sesuai. Yang dengan mukjizat itu Nabi Musa dapat mengalahkan kepiawaian tukang sihir, bahkan mereka itu menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat Al-A'raf, kita baca surat Al-Qasas, kita akan menemukan pada akhirnya para tukang sihir itu tunduk kepada Fir'aun dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu apa? Yang paling besar adalah Nabi Isa itu mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan mampu menyembuhkan orang yang berpenyakit belang, berpenyakit kulit. Maksudnya bagian kedokteran. Kedokteran. Kenapa? Karena umat Nabi Isa alaihissalam pada saat itu mereka sedang tren di dunia kedokteran, menyembuhkan penyakit. Maka Nabi Isa alaihissalam datang dengan suatu mukjizat yang mampu mengalahkan semua itu, yaitu dengan mampu dengan izin Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal. Sekarang kan tidak ada satu kedokteran dimanapun, satu ilmu kedokteran dimanapun mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal, nggak ada. Kalau mengobati orang sakit, adalah banyak, ada obatnya, ada ilmunya, tapi menghidupkan kembali orang yang sudah mati nggak ada ilmunya, Nah, begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sedang apa yang sedang tren di kalangan orang Quraisy pada saat itu? Nah, perlu diketahui oleh kita semua, di zaman Nabi SAW, di zaman jahiliyah itu sedang tren bahwa orang-orang Quraisy itu berlomba-lomba dalam dunia sastra, dalam dunia sastra, dunia bahasa lah, syair, Makanya di orang Arab itu setiap tahun, sebelum kelahiran Nabi SAW, selalu ada kompetisi untuk membuat syair yang paling baik. Kalau kita belajar sejarah klasik Arab, dunia Arab, maka ada yang dinamakan dengan Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. Al-Mu'allaqat As-Sab'ah itu apa? Al-Mu'allaqat As-Sab'ah itu adalah 7 puisi, 7 syair yang digantungkan di dinding Ka'bah yang ditulis dengan tinta emas. 7 syair, 7 puisi ini apa? Ini adalah 7 pemenang
dalam kompetisi tahunan ya di dunia Arab pada saat itu. Jadi syair yang paling bagus, yang paling indah, yang memenangkan kompetisi akan digantung di dinding Ka'bah ditulis dengan tinta emas. Nah, jadi di dunia Arab sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang sangat gandrung ya, sangat menyukai sedang tren dunia sastra. Ya, maka Al-Quran inilah datang dengan tingkat sastra yang paling tinggi, tidak ada yang mampu menandingi. Makanya di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ini ya, ini mungkin ada yang sudah hafal ya di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, wa in kuntum, dan apabila kalian fi raibin, dalam keadaan ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Qur'an, fa'tu bisuratim mim mithlih, maka datangkanlah satu surat semisal Al-Qur'an. Dan kalau kalian tidak mampu membuat itu sendirian, wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya ya untuk dapat menolong kalian, in kuntum shodikin, kalau kalian benar. Dan ayat seperti ini ada 2 atau 3 ya di dalam Al-Quran itu. Jadi Allah menantang, siapa di antara kalian wahai orang Arab yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran, dari keindahan bahasanya, dari kedalaman isinya, ya, dari tata bahasanya, ya. Dan ternyata padahal Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab, turun dengan bahasa yang mereka gunakan, hurufnya huruf yang mereka tulis, ya, kata-katanya apa-apa yang mereka ucapkan, tetapi mereka tidak mampu, ya, tidak mampu mendatangkan. Kalau ditanya misalnya, pernah nggak Ustadz ada orang Arab yang mencoba-coba mendatangkan semisal Al-Quran? Ada. Jadi ada seorang penyair Arab katanya, dia mau mencoba membuat sesuatu seperti Al-Quran. Tapi dia itu meniru Al-Quran, yaitu meniru surat Al-Qari'ah, ya. Kan Al-Qari'ah bunyinya bagaimana? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Atau juga meniru juga surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bunyinya gimana yang dia buat, ya? Dia menulis begini. Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Hayawanun kabir lahu khurtumun tawil. Mirip Quran enggak? Ya mungkin bagi kita yang bukan orang Arab, oh mirip Quran Ustaz, bahasa Arab itu ya. Ternyata betul itu bahasa Arab, tapi dari segi maknanya cetek sekali ya, sederhana sekali. Apa artinya? Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan tahukah kamu apa itu gajah? Hayawanun kabir, binatang yang besar, lahu khurtumun tawil, dia memiliki belalai yang panjang. Kira-kira anak TK tahu nggak kalau begitu? Anak TK pun tahu gajah itu begitu. Badannya besar, memiliki belalai yang panjang. Tapi beda sekali dengan surat Al-Fil yang Allah sebutkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Karena surat Al-Fil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki latar belakang sejarah yang besar. Ya. Ada juga
yang mencoba membuat semisal Al-Quran tapi tentang katak. Ya. Jadi ujung-ujungnya orang yang berusaha membuat seperti Al-Quran itu sesuatu yang lucu gitu. Ya. Jadi mukjizat yang pertama dari Al-Quran ini adalah mukjizat bahasa. Ya, mukjizat bahasa. Atau misalnya kita membaca di awal surat ya. Di awal surat contoh seperti tadi misalnya surat Ali Imran yang dibaca di awal ya, Alif Lam Mim, atau misalnya Tosim Mim atau Yasin dan seterusnya. Di awal sebagian surat itu kan ada huruf-huruf yang terputus-putus begitu ya. Itu disebut huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah disebut huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini apa maksudnya? Huruf muqatta'ah ini adalah huruf yang tersusun tapi tidak punya makna, ya. Jadi kalau ditanya apa makna alif lam mim, maka jawaban yang paling benar menurut para ulama adalah bahwa maknanya adalah Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tetapi kata para ulama, di balik kata alif lam mim, toha, yasin, kaf, ha, ya, ain, sod, itu ada semacam tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang Arab, ini Al-Qur'an ditulis, disusun ya dari huruf yang kamu ucap, dari huruf yang kamu tulis dan dari kata-kata yang kamu ucapkan, dari bahasa yang kamu ucapkan sehari-hari. Tapi kamu tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ya. Jadi itu yang pertama, mukjizat Al-Qur'an. Mungkin bagi ustadz dan ustadzah yang pernah belajar bahasa Arab dan membandingkan tulisan atau bahasa Arab kita dengan bahasa Arab Al-Quran itu jauh sekali. Tidak ada, jangankan kita yang bukan orang Arab. Orang Arab sendiri tidak akan mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang cukup penting ya. Dan ini cukup panjang ya. Bahkan para ulama membahas secara khusus mukjizat ini. Ya, mukjizat ini. Bahkan nanti juga mungkin saya sampaikan ada buku khusus ya terkait dengan mukjizat Al-Quran dari sisi sains ini. Jadi mukjizat yang kedua dari mukjizat Al-Quran ini adalah i'jaz al-ilmi ya, al-i'jaz al-ilmi, mukjizat dari sisi sains. Maksudnya apa? Maksudnya mukjizat Al-Quran dari sisi sains ini apa? Maksudnya adalah bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat isyarat-isyarat terkait sains dan ilmu pengetahuan yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan kecuali di abad 20 ini. Abad 19, 20, 21. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Yang padahal Al-Quran itu turun di zaman Rasulullah SAW, di zaman di mana pengetahuan dan kemampuan manusia itu masih sederhana. Orang masih naik unta, minum air masih ngambil di sumur, ya, masak nasi atau makanan roti masih pakai kayu bakar, ya. Kemudian rumah-rumah masih dari ada yang dibuat dari bulu unta, ada yang dibuat dari pelepah kurma, ya, belum mengenal yang namanya teknologi, ya, belum mengenal yang namanya kendaraan, ya, pesawat terbang, apalagi komputer, internet, nggak ada. Tetapi Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu ini mengandung isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang ternyata benar ketika dibuktikan di abad 20 ini. Contohnya apa? Contohnya kita ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah
contohnya ini ya. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan janin. Ya maksudnya ini bagian dari ilmu apa? Ilmu yang membahas tentang janin itu kalau tidak salah ya, ilmu ginekologi ya, ilmu tentang janin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan ya saripati tanah itu ya setitis air ya, air mani fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Qararim makin, tempat yang kokoh ini apa? Tempat yang kokoh ini adalah rahim. Bagi kita yang awam ya, yang awam dengan dunia kedokteran ya, kita akan mengetahui, kita tidak mengetahui bagaimana rahim itu begitu hebat, rahim itu begitu kokoh, rahim itu begitu begitu sesuai dengan tempat pertumbuhan janin ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada teknologi bayi tabung ya, kita cuma dengar istilahnya aja bayi tabung. Yang kalau kata orang awam katanya kenapa disebut bayi tabung? Ya karena orang kalau mau proses bayi tabung dia harus nabung dulu ya karena biayanya besar gitu ya. Tapi ya artinya apa? Artinya sesuatu yang dibuat oleh manusia yang tidak alamiah di dalam rahim itu memerlukan teknologi yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan rahim, bagaimana ya nutfah itu menempel di dalam rahim ya. Kemudian dia terjaga dari guncangan-guncangan ya. Kemudian juga yang kedua atau langsung aja yang kedua ya. Ya. Terkait dengan sidik jari manusia. Ya, sidik jari manusia itu apa maksudnya? Yang akan kita bahas adalah sidik jari ya. Kalau zaman dulu kan zaman kita sekolah kalau mau tanda tangan ijazah harus sidik jari ya, tempel 3 jari gitu ya pakai tinta. Nah, dan kita mengetahui di zaman sekarang bahwa sidik jari itu merupakan identitas ya pribadi setiap orang, yang dari satu orang ke orang yang lain itu tidak akan sama meskipun kembar. Nah, ini ternyata ya pengetahuan bahwa sidik jari manusia ini adalah merupakan identitas manusia, tidak ada yang sama, itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka tidak akan dikumpulkan lagi tulang belulangnya, tidak akan dibangkitkan lagi? Bala, kata Allah. Tidak demikian, ya, sekali-kali tidak. Justru qadirina, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ala an nusawwiya bananah, untuk menyusun kembali jari-jarinya. Bananah itu sebenarnya banan itu bukan jari ya. Banan itu bukan jari karena dalam bahasa Arab jari itu usbu'un ya. Usbu'un itu jari, asobi itu jari-jari. Asobi jari-jari. Nah, kalau banan ya, banan itu adalah ini ya, yang ada di ya ininya, sidik jarinya. Jadi kata Allah, jangankan Allah mengumpulkan kembali tulang-tulang manusia yang sudah hancur ya pada hari kiamat itu, bahkan Allah mampu untuk mengembalikan sidik jarinya itu persis sebagaimana dia di dunia dulu. Nah, ini isyarat bahwa Allah itu
mampu secara sempurna mengembalikan manusia dalam keadaan seperti semula. Dan di sini juga ada isyarat bahwa sidik jari manusia itu tidak ada yang sama. Ya, masing-masing memiliki kekhasan sendiri. Nah, ini Al-Qur'an sudah mengisyaratkan 1400 tahun yang lalu. Ya, kenapa disebut 1400 tahun yang lalu? Ya, karena Al-Qur'an turun kepada Nabi 1400 tahun yang lalu, ya. Meskipun Al-Qur'annya sendiri kan memang sudah ada sejak di Lauhil Mahfuz, ya. Jauh sebelum kelahiran, jauh sebelum alam semesta ada. Al-Qur'an itu sudah ada. Ya, Al-Qur'an itu sudah ada di Lauhul Mahfuz jauh sebelum alam semesta ini ada, jauh sebelum manusia itu ada. Tetapi diturunkan kepada Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Itu mukjizat Al-Qur'an. Contohnya yang kedua terkait dengan sidik jari manusia. Kemudian mukjizat Al-Qur'an dalam sisi sains yang contohnya yang ketiga adalah sistem saraf dalam kulit manusia. Ada ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan sistem saraf dalam kulit manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kulit kita ini kan ada sarafnya, ya. Ada sarafnya. Dan kalau kita tidak belajar, di mana sih letak saraf kulit itu? Ya. Meskipun kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa saraf kulit manusia itu ada hanya di permukaan saja, ya. Ada di permukaan saja. Yang kalau seseorang itu misalnya kulitnya dibuka, kemudian daging di dalamnya dipotong, itu tidak akan terasa karena tidak ada saraf. Jadi saraf itu hanya ada di kulit. Kalau di bagian daging, misalnya di paha kita, kulitnya dibuka, kemudian daging di dalamnya dipotong, dilukai, dibakar, itu tidak akan terasa karena tidak ada saraf. Nah, ini menunjuk apa? Ternyata ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa saraf itu, saraf kulit manusia itu memang ada di dalam kulit, bukan di dalam ke dalam itu, ya, bukan ke dalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Itu ya. Poinnya di situ. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Apa kata Allah? Ya, sebenarnya ini Allah sedang berbicara tentang keadaan orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari siksa api neraka. Apa kata Allah? Innalladzina kafaru biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, akan kami masukkan ke dalam neraka. Bagaimana keadaan mereka di dalam neraka itu? Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit-kulit mereka itu matang, ya, kulit mereka itu hangus, badalnahum juludan ghayraha, maka akan kami gantikan dengan kulit yang lain. Supaya apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka itu benar-benar merasakan siksa Allah. Ya. Jadi manusia itu kalau misalnya dia dibakar, ya, atau jangan manusia, maksudnya contoh lah, kalau tangan kita misalnya naudzubillah, misalnya tangan kita kena musibah, terbakar misalnya, terbakar sampai hangus. Maka ketika sudah hangus, udah tangan itu akan mati rasa. Karena sarafnya sudah mati, akan mati rasa. Tapi ahli neraka tidak demikian. Begitu kulit mereka hangus, begitu kulit mereka itu hancur,
Allah gantikan dengan kulit yang lain, ya, supaya mereka itu merasakan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini isyarat ya dari Al-Qur'an bahwa saraf perasa itu ya di dalam badan kita hanya berada di area kulit saja. Hanya berada di area kulit saja. Kalau kulit ini sudah hangus ya ya misalnya, atau contoh lainnya misalnya gini lah ya. Contoh lainnya misalnya kalau kita nyembelih kambing ya, nyembelih kambing. Kambing itu sudah mati ya, sudah mati disembelih. Ya, kita potong-potong dagingnya ya sudah tidak terasa ya karena sarafnya sudah mati. Ya meskipun jadi ini isyarat saja yang menunjukkan saraf itu ada di kulit saja, sementara daging tidak ada sarafnya. Kemudian contoh yang keempat dari mukjizat sains di dalam Al-Qur'an ini adalah terkait dengan isyarat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa gunung-gunung, mohon maaf ini masih tercampur dengan bahasa Melayu ya. Di sini disebut gunung ganang ya, karena bahasa Melayu begitu. Kalau kita menyebutnya gunung-gunung, kalau orang Melayu gunung ganang. Karena dulu buku ini sempat direncanakan untuk diterbitkan di Malaysia, jadi saya ubah sedikit menggunakan bahasa Melayu. Ya, jadi isyarat yang keempat dari mukjizat sains ini adalah isyarat yang menunjukkan bahwa gunung ini sebagai pasak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal jibala autada. Dan Allah menjadikan gunung itu sebagai watad ya, sebagai autada, sebagai pasak. Sebagai pasak itu maksudnya apa? Orang-orang ahli geologi sekarang mengetahui fungsi gunung ya. Bahwa gunung itu adalah untuk menjadikan bumi itu diam, ya, tidak bergoncang. Kata para saintis mengatakan awal bumi tercipta, bumi ini labil, ya, bumi ini labil, gerakannya terlalu cepat. Ya sekarang juga kan bumi ini ada gerakannya ya, ada bahwa bumi ini bergerak ya. Setahun itu misalnya 1 cm, 2 cm. Ya, tapi pergerakannya itu sangat kecil ya, sangat kecil. Tapi dulu ketika penciptaan awal mula bumi, ya, menurut para saintis, bumi ini sangat labil ya, pergerakannya terlalu cepat. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan gunung, maka bumi itu menjadi diam, ya. Menjadi pergerakannya sangat lambat, ya, menjadi pergerakannya sangat lambat. Nah ini di dalam ayat Al-Quran ini merupakan isyarat ya kebenaran teori tersebut bahwa gunung ini sebagai pasak. Makanya kan banyaklah mungkin kita mendengar bahwa ada efek negatif ya, ada efek negatif dari kalau misalnya gunung zaman sekarang itu gunung diambil, gunung dibongkar gitu kan, dijadikan gedung-gedung ya, kemudian atau misalnya gunung direlokasi gitu ya, tadinya di sini ada gunung, ada bukit, kemudian diambil pasirnya ya, diambil tanahnya, itu bisa menjadi pemicu ketidakseimbangan. Jadi kalau kita misalnya di bumi ini melihat ya di Indonesia ada gunung di sini dan di sini, kemudian di benua-benua ada gunung, ya, persebaran gunung di atas muka bumi ini bukan sesuatu yang tidak disengaja oleh Allah, tetapi sesuatu yang sesuai dengan rencana ya untuk menjaga keseimbangan bumi. Wal jibala autada. Kemudian ini juga mungkin yang insya Allah kalau ini mah sama-sama tahu ya, karena pernah belajar dulu di sekolah ya. Yang kelima di antara
tanda-tanda mukjizat sains dalam Al-Qur'an itu terkait dengan isyarat adanya lapisan hampa udara di atas langit. Ya, dulu mungkin kita ketika belajar di sekolah mengetahui bahwa ada lapisan ini ya, lapisan atmosfer ya, bahwa bumi kita ini dilapisi oleh atmosfer kurang lebih dalam radius 8 km ke atas ya. Kalau tidak salah ya. Jadi dalam radius 8.000 km ke atas ini masih ada oksigen, masih ada udara. Tetapi 8 km ke atas lagi ya, setelah 8 km ke atas itu enggak ada itu oksigen yang kita sebut dengan ruang hampa udara, ruang angkasa. Nah, ini ternyata diisyaratkan oleh Al-Qur'an ya, diisyaratkan oleh Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Faman yuridillahu ayyahdiyahu. Barang siapa yang ingin diberikan hidayah oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan bukakan ya, Allah akan luaskan dadanya. Ya, Allah akan lapangkan dadanya. Wa may yurid ayyudillahu, tetapi barang siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, ya Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah akan menjadikan dadanya itu sesak sempit. Seperti apa? Ka'annama yas'adu fis sama. Nah, ini poinnya. Ka'annama yas'adu fis sama. Dadanya sesak sempit seperti seolah-olah seseorang yang diangkat ke langit. Ya, ini isyaratnya. Jadi Allah mengibaratkan orang yang dadanya sesak sempit itu seperti seseorang yang diangkat ke langit. Ya, pada zaman Nabi kan tidak tahu ya. Para sahabat, ya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu nggak tahu ada apa di luar langit itu, di atas langit itu ada apa? Apakah ada ruang angkasa, apakah bisa bernafas atau tidak? Tidak tahu. Tetapi Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa orang yang diangkat ke langit terus-menerus, ya nanti dia akan sesak dadanya. Ya karena oksigen semakin ke atas semakin tipis, ya. Bahkan nanti akan hilang sama sekali, tidak bisa bernafas. Nah, jadi inilah ya beberapa contoh dari mukjizat Al-Quran dari sisi sains. Al-Quran menyebutkannya 1400 tahun yang lalu, tetapi manusia modern baru mengetahuinya hari ini. Ya, baru mengetahuinya abad 20, 19, 20 lah setelah ilmu pengetahuan ini maju. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Sebenarnya tujuan dari mukjizat Al-Quran itu ujungnya adalah untuk meyakinkan manusia bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah, betul-betul firman Allah. Jangan sampai dikatakan mukjizat Al-Quran itu tulisan Muhammad. Oh, Muhammad itu belajar kepada pendeta ini, belajar kepada Yahudi, belajar kepada Nasrani. Tidak. Lihat saja dari isi Al-Quran, semuanya tidak mungkin diketahui oleh orang-orang di zaman tersebut. Yaitu mukjizat sains, mukjizat yang kedua. Ya, mukjizat yang kedua. Jadi tadi yang pertama, mukjizat Al-Quran itu dari sisi bahasa. Ya. Yang kedua, mukjizat Al-Quran ini dilihat dari sisi ilmu pengetahuan. Yang barangkali ini merupakan mukjizat yang paling penting di abad ini ya.
Ya, meskipun kita masih mengakui ya, umat Islam masih mengakui bahwa meskipun Al-Quran itu mengandung isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, tetapi kita masih mengakui umat Islam bahwa orang-orang yang maju di bidang teknologi ya masih bukan dari kaum muslimin. Ya sebenarnya kalau kita mau jujur, eh, menjadi apa ya? Kita itu pernah jaya ya, pernah sukses ya, pernah memimpin umat manusia dalam bidang ilmu pengetahuan. Mungkin kita pernah mendengar Ibnu Sina di dunia kedokteran. Kita pernah mendengar Al-Khawarizmi dalam bidang matematika. Kita pernah mendengar Az-Zahrawi ya. Az-Zahrawi itu ulama Islam yang sangat berpengaruh di bidang ilmu bedah ya. Ilmu bedah dan anatomi tubuh. Kemudian kita juga pernah mendengar misalnya ada Ibnu Khaldun di bidang sejarah ya. Kemudian Ibnu Batutah dan seterusnya ya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim pada masanya yang berjaya. Kita masuk kepada yang ketiga ya, kepada yang ketiga dari mukjizat Al-Qur'an yaitu i'jaz tarikhi ya, i'jaz tarikhi yaitu mukjizat Al-Qur'an dari sisi sejarah. Mukjizat Al-Qur'an dari sisi sejarah. Jadi Al-Qur'an itu kan kalau kita lihat ya dari sisi isinya, ada ayat Al-Qur'an membicarakan tentang fikih, betul. Ada ayat Al-Qur'an membicarakan tentang akhlak, betul. Ada ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang akidah, betul, ya. Tapi dari sebagian besar ayat Al-Qur'an ternyata banyak juga ayat-ayat yang membicarakan tentang sejarah. Ya, ayat-ayat yang membicarakan tentang sejarah. Dan yang dimaksud dengan sejarah atau kabar ya, yang dibawa Al-Qur'an ini ada 3 bagian, ya. Mukjizat sejarah, mukjizat akhbar ya, dari Al-Qur'an ini ada 3 bagian. Yang pertama, Al-Qur'an mengabarkan sejarah masa lalu, masa silam. Contohnya apa? Contohnya sejarah penciptaan manusia, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan Siti Hawa. Kemudian dengan Al-Qur'an kita mengetahui sejarah orang-orang dulu ya. Ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, Fir'aun, sejarah Nabi Sulaiman, sejarah Nabi Yusuf, sejarah Ratu Saba, ya. Yang kalau bukan dengan Al-Qur'an kita tidak akan tahu. Ya. Coba kalau nggak ada Al-Qur'an, kira-kira sejarah yang kita tahu sebatas mana? Ya, paling dimulai dari sejarah Amerika gitu ya. Atau sejarah Indonesia mungkin dari tahun 1900 ya. Atau tahun misalnya penjajahan Belanda gitu aja ya. Kalau tidak ada Al-Qur'an, sejarah yang kita tahu mungkin hanya sekitar 100-200 tahun yang lalu. Tetapi dengan Al-Qur'an kita mengetahui bukan sekadar sejarah manusia, dari mulai asal penciptaan manusia, bahkan dari asal mula penciptaan alam semesta. Dan kalau buku-buku sejarah yang lain kan mungkin ada kemungkinan tidak betul ya. Ada kemungkinan sejarahnya salah. Tapi kalau Al-Qur'an yakin 100% bahwa itu benar. Ya, sejarah Qabil Habil, sejarah Dzulqarnain, sejarah Ashabul Kahfi, sejarah Luqman alaihissalam, kemudian sejarah Ashabul Ukhdud, ya, dan sejarah-sejarah yang lain. Yang kalau bukan karena Al-Qur'an kita tidak akan tahu. Nah, yang pertama sejarah masa lalu. Kemudian sejarah ya mukjizat
ikhbari ya, mukjizat sejarah yang disampaikan Al-Qur'an yang kedua adalah Al-Qur'an mengabarkan kepada Nabi sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib yang terjadi di zaman Nabi. Contohnya apa? Mungkin kita semua pernah mendengar haditsul ifki. Pernah ya? Berita bohong yang menimpa kepada istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Ya, itu kan kejadian yang cukup besar ya, yang menimpa Nabi SAW dan keluarganya, sehingga disebutkan dalam sejarah itu bahwa Nabi selama sebulan tidak mendapatkan wahyu, dan Nabi difitnah ya oleh orang-orang munafik, khususnya difitnah ya yang bukan-bukan, yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berkhianat ya. Tetapi setelah sebulan lamanya Al-Qur'an turun ya, 10 ayat di dalam surat An-Nur yang menyatakan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Makanya kalau bukan dengan Al-Qur'an ya, tidak akan tahu ya terkait dengan sejarah itu. Dan ada juga mukjizat yang Al-Qur'an yang lain ya. Mukjizat sejarah yang ketiga adalah sejarah masa depan. Al-Qur'an sudah mengabarkan sejarah masa depan, ya, masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya peristiwa Fathu Makkah. Ya, peristiwa Fathu Makkah. Di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sungguh kamu itu akan memasuki kota Makkah dalam keadaan aman. Padahal itu ayat itu turun jauh sebelum terjadi pembukaan kota Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan. Dan juga terkait dengan kemenangan Romawi atas Persia di dalam surat Ar-Rum ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim ghulibatir rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ghulibatir rum telah dikalahkan Romawi, wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dan setelah mereka itu dikalahkan, mereka akan mengalahkan ya orang-orang Persia itu. Nah, ini juga ini lebih dahsyat lagi, bahwa kemenangan Romawi atas Persia itu lama setelah kewafatan Rasulullah SAW. Nah, jadi yang ketiga, asatidz, guru-guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Al-Qur'an itu dari sisi sejarah. Al-Qur'an mengabarkan yang telah lalu ya, ribuan tahun yang lalu, bahkan bisa jadi ya kita nggak tahu ya umur manusia itu berapa ya. Umur manusia itu ada yang mengatakan umur manusia itu kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun. Ya. Jadi sejak Allah menciptakan Nabi Adam ya sampai kita sekarang itu berapa ribu tahun? Ya. Dalam beberapa sumber yang saya baca itu nggak lebih dari 10.000 tahun ya, maksimal mungkin 7-8.000 tahun. 7-8.000 tahun. Nah, kemudian yang kedua, mukjizat sejarah itu kejadian-kejadian hal-hal gaib pada zaman Nabi yang Allah mengabarkan kepada Nabi. Kemudian kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, contohnya adalah tadi pembukaan kota Mekah dan peristiwa kemenangan Romawi atas Persia. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir dari mukjizat ini.
Mukjizat yang keempat yang dimiliki oleh Al-Quran, dan ini juga mukjizat yang sangat besar, adalah i'jaz tashri'i. Ya, i'jaz tashri'i, yaitu mukjizat Al-Quran dari sisi syariat. Mukjizat Al-Quran dari sisi syariat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu menjadi sumber utama syariat Islam. Ya, kan kita syariat Islam itu sumber utamanya masdarul hukum, ya, di dalam Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah mukjizat Al-Quran dari sisi syariat itu bahwa Al-Quran itu memberikan pedoman hidup kepada manusia yang sangat lengkap dan komprehensif. Al-Quran itu, ya, dan As-Sunnah mengatur kehidupan manusia dari hal yang paling kecil, ya, sampai hal yang paling besar. Tidak ada di dunia ini sumber hukum, ya, undang-undang yang sedetail Al-Quran. Ya, kalau misalnya sekarang ada undang-undang hukum pidana, ada undang-undang keluarga, ada undang-undang perdagangan, ya, ada undang-undang ya apa saja, ya, semua peraturan di dunia tidak ada yang selengkap Al-Quran. Bahkan semua undang-undang itu ada di dalam Al-Quran. Undang-undang yang paling adil. Kan sering dikatakan, ya, kalau kita dengar para penceramah itu, Islam itu mengatur manusia urusan dia di kamar mandi, ya, dari yang paling terkecil urusan dia di kamar mandi sampai urusan yang paling besar mengurus, ya, kekhilafahan, mengurus alam semesta, mengurus khalifah. Ya, dan di antara itu banyak sekali, ya. Ada urusan pribadi kita, ada urusan suami istri, ada urusan mendidik anak-anak, ada bertetangga, ada urusan jual beli, ada urusan bisnis, ada urusan politik, ya. Ya, bukan promosi, ya, bukan. Alhamdulillah saya itu buku yang pertama sekali yang pernah saya susun itu namanya buku ensiklopedi tematis ayat Al-Quran dan hadis. Ensiklopedi memang, ya. Dan saya lihat ketika berkunjung ke beberapa tempat, banyak, ya, lembaga pendidikan itu kok ada buku saya di sini, gitu kan. Buku ini terbit tahun 2007, ya, sebanyak 8 jilid. Nah, itu menunjukkan betapa lengkapnya Al-Quran. Kita mau cari urusan urusan ibadah ada, kita mau cari urusan rumah tangga ada, kita mau cari urusan bermasyarakat ada, ya. Ya, itu lengkap sekali. Makanya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma farratna fil kitabi min syai'. Ya. Tidaklah kami meninggalkan di dalam Al-Quran itu sedikit pun. Jadi sederhananya begini. Tanyalah sesuatu, pasti di dalam Al-Quran ada jawabannya. Sampai para ulama itu saking yakinnya dengan ayat ini, mereka ada yang mengatakan kalau saya kehabisan garam di rumah, maka saya akan cari di dalam Al-Quran. Yaitu kasarnya demikian, ya. Maksudnya apa saja yang kita tanyakan, apa saja masalah kita, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga, ya, jadi mukjizat Al-Quran ini sampai di sini, ya, sampai 4 itu tadi. Jadi mukjizat Al-Quran itu ada 4 menurut para ulama. 1 mukjizat bahasa tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah mukjizat ilmu pengetahuan, sains, ya, dan contoh-contohnya tadi juga sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah mukjizat sejarah,
bahwa Al-Quran ini merupakan jendela kita untuk mengetahui sejarah dari awal sampai akhir, ya. Sejarah awal kejadian alam semesta sampai bagaimana alam semesta ini akan berakhir dengan hari kiamat nanti. Dan yang keempat, i'jaz tasyri'i, ya, mukjizat dari sisi syariat yang maksudnya adalah betapa Al-Quran ini merupakan sumber hukum panduan hidup yang sangat lengkap. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, apa saja yang kita tanyakan, yang kita masalahkan, urusan kita, urusan keluarga kita, urusan dagang kita, cari jawabannya di dalam Al-Quran. Dan sebagai penutup dalam tulisan ini, sebenarnya ada lagi ya beberapa poin berikutnya tentang keagungan Al-Quran. Tapi sebagai penutup ya, karena kajian kita tentang mukjizat Al-Quran, sebagai penutup perlu disebutkan juga di sini bahwa Al-Quran itu juga merupakan syifa, ya, merupakan obat dari segala penyakit. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, ya, pelajaran, ya, mau'izah, nasihat mir rabbikum dari Allah Subhanahu wa taala wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Wahudan wa rahmatul lil mu'minin. Dia juga adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya apa? Yang ingin saya soroti dari ayat ini adalah satu hal yang tidak boleh kita lupa dari Al-Quran, bahwa Al-Quran juga adalah obat. Terutama yang disebutkan di sini, syifa'ul lima fis sudur, obat dari penyakit yang ada di dalam hati. Ya, maksudnya bisa penyakit fisik, bisa penyakit psikis, ya, penyakit mental ataupun penyakit apa, ya. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW, ya, selalu menjadikan Al-Quran ini sebagai ruqyah. Ya, mungkin sekarang udah terkenal ya yang namanya ruqyah itu, kalau orang misalnya sakit, baik sakit secara mental ataupun sakit secara fisik, ya, maka bacakan Al-Quran. Saya pernah mendengar satu kisah ya, yang mudah-mudahan ini benar, bahwa ada seseorang yang divonis oleh dokter itu punya penyakit berat, sebenarnya penyakit kanker atau apa ya, penyakit selevel kanker lah ya. Dan ya mungkin dia sudah berobat, tetapi dia bertekad meskipun dalam kondisi sakit, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap, maksudnya banyak membaca Al-Quran, terus baca Al-Quran ya, terus baca Al-Quran. Dan sampai suatu saat dia itu dicek bahwa dia itu sehat, sudah sembuh. Nah ini sekali lagi mungkin dunia medis tidak bisa memahami, tetapi kalau kita yakin kepada Al-Quran, kalau Al-Quran itu obat, insya Allah ya akan menjadi penyembuh bagi penyakit kita. Apa saja, apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit hati, ya, penyakit gangguan jin misalnya, itu memang Al-Quran. Dan salah satu kita itu kan tidak boleh meninggalkan Al-Quran, ya, tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Nah, maksudnya meninggalkan Al-Quran selain membacanya, ya, memahaminya, dan juga salah satunya yang disarankan kepada kita adalah menggunakan Al-Quran sebagai obat. Nabi itu kalau misalnya mau tidur, dia membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian ditiupkan kepada kedua telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ya, itu sebagai ruqyah juga. Barangkali ini Pak Mustarom yang bisa saya sampaikan di kajian mukjizat Al-Quran ini.
ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap dengan kajian ini mengundang diskusi yang cukup baik ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mangga bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Saya tutup sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pemaparan dari Ustadz Ahmad Muhammad Yusuf, yang dimana baru saja dipaparkan tentang mukjizat Al-Quran ya. Yang pertama tadi disampaikan tentang ijaz lughawi, yaitu dari sisi bahasa atau sastra ya. Bisa kita beri contoh ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu betul, itu pertanda bahwa itu ada syair yang indah ya. Ketika diakhiri dengan kasroh i, semua i seperti itu ya. Ini dari sedikit contoh tentang sastra dan bahasa, sehingga orang Yahudi pun tidak mampu untuk meniru seperti itu ya. Terus selanjutnya dari tentang ijaz ilmu, yang mukjizat dari sisi sains. Ya, tadi ada disampaikan tentang tahapan pertumbuhan janin situ, sidik jari, ya, itu sudah lengkap tadi. Setelah itu ada sisi ijaz tarikh tentang sejarah, ya, sejarah barangkali tadi contoh tentang kisah diciptakannya Nabi Adam, itu ya, dengan lengkap seperti itu. Selanjutnya tentang ijaz tasrih atau mukjizat dari sisi syariat hukum, ya, dan semua itu bisa mengatur tata kehidupan di dunia ini, mulai dari pribadi sampai tentang memimpin ya sebuah negara ini atau dunia ini seperti itu. Mungkin itu dari kajian Ustadz Ahmad Muhammad Yusuf LC ya. Barangkali selanjutnya kita di sesi diskusi atau tanya jawab ya. Untuk itu silakan bila ada yang tanya ataupun ingin diskusi, monggo ini silahkan. Ya, ini dari Ustadz ya, ini ada yang tanya dari Ustadz Kamto. Dibacakan saya. Ini Ustadz Kamto itu tanya, satu, dalam Al-Quran menyebutkan suatu kisah sering diulang-ulang dalam berbagai surat. Ya. Misal kisah Fir'aun atau Nabi Musa. Ya. Apa hikmah dibalik pengolahan sebuah tema tersebut? Nah, itu pertanyaan dari Ustadz Kamto. Tafadhol untuk sementara satu dulu, biar langsung dijawab oleh Ustadz Ahmad Muhammad Yusuf Asi. Monggo tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Ustadz Kamto ini ya. Pertanyaannya adalah bahwa penyebutan suatu kisah sering diulang-ulang dalam surat. Misalnya tadi kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Hikmahnya apa? Ini pertanyaannya sudah betul ya. Saya belum menjawab dulu, tapi saya ingin mengomentari pertanyaannya betul. Jadi pertanyaannya adalah hikmahnya apa? Karena begini, ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Al-Quran itu kalau menyebutkan kisah-kisah kok sering diulang-ulang? Pertanyaannya kenapa? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi seolah-olah dia mengapa Allah begini, mengapa Allah begitu. Sementara Allah itu kan dalam Al-Quran disebutkan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pantas untuk ditanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Allah menciptakan ini begini, menciptakan itu begitu. Allah itu tidak pantas ditanya. Justru yang akan ditanya itu adalah kita. Kita yang akan ditanya oleh Allah. Nah, jadi pertanyaan dari Pak Kamto ini sudah tepat. Apa hikmahnya? Ya, yang bisa kita cari adalah hikmah. Jadi memang demikian adanya bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang. Hanya saja begini, biasanya contoh lah ya, contoh kisah Nabi Musa dalam beberapa tempat itu pertama sesuai dengan episodenya. Sesuai dengan episodenya.
ada episode di mana misalnya di dalam surat Al-Qasas Allah menyebutkan kelahiran Nabi Musa, kemudian ibunda Nabi Musa menghanyutkan Musa ke Sungai Nil, bagaimana Musa bertemu dengan keluarga Fir'aun, tetapi bayi Musa itu akhirnya dikembalikan ke keluarganya. Ya. Kemudian di surat yang lain, misalnya masih surat Al-Qasas, Nabi Musa ada episode Nabi Musa membunuh seorang Kipti, ya, kemudian dikejar-kejar oleh Bani Israel, oleh orang-orang Kipti, ya, oleh orang-orang Kipti. Kemudian ada episode di mana Nabi Musa bertemu dengan dua orang putri Nabi Syuaib, ya, dua putri Nabi Syuaib yang kemudian Nabi Musa itu pada akhirnya membantu dua putri yang sedang mengambil air untuk ternaknya itu, dan pada akhirnya Nabi Musa bekerja dengan Nabi Syuaib 10 tahun dan dinikahkan dengan salah satu putrinya. Ada juga episode di mana Nabi Musa itu berdebat dengan Fir'aun. Kemudian ada episode di mana Nabi Musa itu melawan penyihir-penyihir Fir'aun yang akhirnya penyihir Fir'aun itu beriman. Ada episode di mana Allah menyebutkan seperti dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa bertemu dengan Khidir alaihissalam. Nah, jadi beberapa kisah para nabi atau hampir seluruh kisah para nabi kecuali kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah menyebutkan di tempat-tempat yang terpisah. Nah, karena satu episode dengan episode yang lain ini melengkapi, ya, saling melengkapi. Dan pasti ada titik tekan yang khusus gitu. Ada titik tekan yang khusus. Tetapi kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, maka hampir 100% kisah Nabi Yusuf itu ada di dalam satu surat. Surat Yusuf, dari mulai Nabi Yusuf bermimpi sampai Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke singgasana di istana Nabi Yusuf, ya. Jadi hikmahnya adalah bahwa yang pertama kita meyakini bahwa itulah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah hikmahnya itu bahwa masing-masing surat memiliki titik tekan tertentu, ya, sehingga menghadirkan episode Nabi Musa alaihissalam, ya, menghadirkan episode dari kisah-kisah para nabi tersebut. Itu barangkali hikmahnya. Penjelasannya dari pertanyaan Ustadz Kamto, barangkali Ustadz Kamto sudah paham, ya. Ternyata hikmahnya ada dua tadi, hikmah tentang titik, ya, tentang sejarah-sejarah itu, sehingga bisa menjadikan sejarah untuk berlaku dalam kehidupan kita, ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Selvia, Ibu Selvia Fitriani, ya. Ini ada sebenarnya sebelumnya itu ada Ibu Widiati, ya. Sebelumnya tuh. Ya, sementara Ibu Silvia dulu tadi, ya. Oh, monggo. Beliau bertanya, bagaimana tips yang bisa kita lakukan untuk selalu bahagia ketika berinteraksi bersama Al-Quran? Nah, itu Tat, bagaimana tipsnya Tat untuk tentang ini kita bisa senang bahagia ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Ya, baik. Terima kasih Ibu Selvia Fitriani atas pertanyaannya yang bagus. Memang betul, ya. Bagaimana tips ataupun caranya kita menghadirkan kebahagiaan bersama Al-Quran. Dan tentu tidak semua orang, ya, tidak semua orang bahagia bersama Al-Quran. Ada orang yang, baca Quran teh berat, ya. Misalnya kalau menghafal Quran itu berat, ya. Apalagi mengajarkan Al-Quran itu berat misalnya. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah kita harus
meyakini dulu bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah salah satu aktivitas yang paling menguntungkan, aktivitas yang paling banyak pahalanya. Ya, mungkin kalau nanti ada sesi khusus, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, orang itu kan manusia itu sangat logis ya. Dia akan senang kalau belanja sesuatu dan dia untung. Makanya yang dikejar apa? Misalnya kalau ada supermarket membuka promosi ya seminggu misalnya potongan diskon 50%, diskon 70%, atau misalnya beli satu dapat dua, itu pasti senang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dengan membeli ini ada sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya. Nah, kita pun dengan Al-Quran akan merasa bahagia, akan merasa beruntung, akan merasa senang kalau kita mengetahui dulu, ya. Saya itu kalau baca Al-Quran untungnya apa? Saya itu kalau baca Al-Quran dapat apa? Nah, kalau kita mengetahui ya betapa besar pahala, keuntungan dan kesuksesan yang akan didapatkan oleh ahli Al-Quran, maka kita akan bahagia. Ya, jadi harus diawali dengan pemahaman kita, ya, yang tentu saja ini harus ada sesi khusus ya atau ada penjelasan khusus. Kalau memang belum, alhamdulillah kalau sudah. Ya, artinya kita harus mengetahui dulu keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, ataupun menghafalnya, memahaminya, atau mengajarkan Al-Quran. Ya, kalau kita tahu betapa besar pahala orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, agar kita merasa bahagia ya bersama Al-Quran, maka kita harus salah satu yang kita upayakan adalah membersihkan hati kita, ya, membersihkan hati kita. Al-Quran ini adalah kitab suci. Al-Quran ini adalah kalamullah yang dia itu baru akan terasa indah, akan terasa membahagiakan bagi orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Jadi kalau orang misalnya masih bermaksiat, orang masih masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, jauh dari masjid, jauh dari ilmu, jauh dari Allah, ya, jauh dari bimbingan Islam, tidak akan terasa indahnya. Ya, jadi makanya ada satu ungkapan seorang sahabat Utsman bin Affan, pernah mengatakan, lau tahuratil qulubu lama syabi'at minal Qur'an. Seandainya hati kita itu suci, niscaya tidak akan kenyang-kenyang dengan Al-Quran itu. Pengen baca lagi, pengen ngafal lagi, pengen ngajarkan lagi Al-Quran. Dan ini tidak akan dapat dirasakan kecuali oleh orang-orang yang pernah merasakan. Ya, tanyalah misalnya guru-guru di pesantren-pesantren Al-Quran, ya, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, sungguh bahagia. Bahagianya seperti apa? Contohnya gini aja. Contohnya adalah bahagia itu seperti misalnya, bahagia itu kan adalah orang yang kalau kehilangan sesuatu dia akan sangat-sangat sedih. Mungkin kalau di antara sahabat-sahabat di Yayasan Bina Insani tidak semuanya guru Quran. Contoh ginilah. Kalau misalnya gitu ya, misalnya kita sudah rajin ya sholat berjamaah di masjid, sudah rajin sholat awal waktu, ya, sudah rajin berpuasa. Tiba-tiba misalnya suatu hari iman kita lagi turun-turunnya. Sholat berjamaah, sholat kok enggak berjamaah, cuma di rumah aja sendiri, ya. Kemudian yang biasanya saum, kok lagi imannya lagi turun tidak saum. Terasa apa? Terasa gersang. Maka demikian juga dengan apabila kita ingin
Demikian juga yang dirasakan oleh ahlul Quran yang soleh-soleh ya. Mereka itu terasa sangat bahagia ketika mengajarkan Al-Quran dan terasa sangat gersang kalau misalnya suatu hari dia itu jauh dari Al-Quran. Nah, bagaimana untuk mencapai level bahagia, level merasa senang ya, berbahagia bersama Al-Quran? Ya tentu saja harus ada tahap-tahap yang sederhana dulu. Pertama, merutinkan untuk tilawah Al-Quran setiap hari meskipun sedikit. Taruhlah misalnya sehari itu kalau belum bisa setengah juz, belum bisa 1 juz, sehari 2 halaman aja misalnya. 2 halaman, 3 halaman, atau 5 halaman 1/4 juz sehari. Terus meningkat lagi ya. Kalau misalnya sudah rajin tilawah ya, tambah lagi dengan menghafal Al-Quran ya. Dan ya insya Allah ya kebahagiaan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu diawali dengan kita harus mengetahui ya mengetahui keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an, betapa besar ya keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua bersihkan hati kita ya, bersihkan hati kita karena hanya orang-orang yang hatinya bersih yang bisa merasakan keindahan bersama Al-Qur'an. Dan yang ketiga harus dilakukan upaya-upaya yang real ya, yang dipraktekkan setiap hari dengan membaca ataupun berkumpul bersama orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam.